sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in semna arwahil aimatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin semna arwahil ulama'il amilin wal fuqahi wal muhaddisin wal qurra'i mufassirin wa auliya'il kauni ajma'in bi anna Allah yatawassana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah wa jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kemudian kita baca Fatihah sekali lagi sehubungan ada infak sodako amal jariyah buat pondok pesantren atau Hari Al-Muflihun di Anyer yang datangnya dari Ibu Wastatik dan Reni. Dari Ibu Wastatik dan Reni ya, yang diniatkan untuk almarhum Untung Adi bin Kamto Taruno ya, dan semoga ya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya untuk keluarganya semuanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum Bapak Untung Adi bin Kamto Taruno senantiasa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan ya apa yang diniatkan oleh ya pemberi infak sedekah tersebut dikabul, diijabah oleh Allah. Allah ya mudahkan segala urusan-urusannya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah berikan keberkahan di dalam keluarganya. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya kita baca Fatihah sekali lagi. Ya, kita hadiahkan pahalanya tentunya buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan surat Fatihah ini jamaah-jamaah kita, keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, khususnya buat Bapak ya Haji Fuad Hasan yang baru saja ya dilaksanakan operasi matanya. Ya, kita doakan semoga Allah kembalikan kesehatannya, Allah sehatkan kembali lagi sehingga bisa ya berjamaah bersama-sama dengan kita semuanya. Al-Fatihah biniatis sihah wassalamah wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, yaitu Tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan pada beberapa minggu yang lalu. Untuk mengambil tabarruk kepada salah seorang dipersilahkan untuk membacanya terlebih dahulu. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni khiftul mawaliya aillazina yaluni fin nasabi kabanil amimin waroi aibada mauti aladdini ayyudayyuhu kama syahadtuhu fi bani Israila min tabdilid dini wa kana timruati akhira la talidu fahabli min ladunka min indika waliyan ibnan yarisni bil jazmi jawabul amri wa bir rabbi sifatu waliyan
wa yaris bil wajhaini min ali yaquba jaddil ilma wan nubuwata waj'alhu rabbi radiya ay mardiyan indaka qala ta'ala fi ijabati talabihil ibnal hasul bihi rahimtuhu ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin yarisuka masa'altas ismuhu Yahya lan naj'al lahu min qablu samiyya ay musamma bi Yahya qala rabbi anna kaifa yakunu li gulamun wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiya min ata yabisa ay nihayatas sinni mi'atan wa ishrina sanatan balagotim ro'atuhu samanian wa tis'ina sanatan wa aslu utiya utu wa kusirota'u takhfifan wa kulibatil wawu al-ula ya'an dimunasabatil kasroti wasaniyatu ya'an ditudgomu fiha al-ya'u qala al-amru kazalika min khalqi gulamin minkuma qala rabbuka huwa alayya hayyinun ay bi an arudda alayka quwwatal jima'i wa abtuka rohimam wa atika lil uluqi wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a qabla khalqika wal izharillahi hadhil qudratal azimata alhamahu as-su'ala liyujaba bima yadullu alaiha walamma taqat nafsuhu ila suratul mubasysyari bihi shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terdapat dalam surah Maryam ayat yang kelima. Wa inni kata Nabi Allah Zakaria dalam doanya nih. Ya, jadi Nabi Allah Zakaria selalu berdoa terus nggak pernah kecewa deh kepada Allah. Ya, walaupun sesuatu yang diminta itu menurut dia nih, menurutnya ya itu hal yang mustahil mungkin. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Udah lama nggak punya anak, ya udah tua usianya, ya istrinya juga udah orang bilang akim, orang bilang itu mandul dan nggak bakalan punya keturunan. Tapi Nabi Allah Zakaria tetap tidak pernah kecewa dalam berdoa. Ya. Nah ini yang dibilang wa inni khiftul mawaliya. Sungguh saya takut, saya khawatir kepada al-mawaliya, kerabat. Ya. Kepada kerabat ay alladzina yaluni fin nasabi, yaitu orang-orang yang mengiringi saya di dalam nasab. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, kabanil ammi seperti anak daripada paman. Miwaroi dari ya belakang saya, artinya aibak dan mauti setelah saya meninggal. Karena saya khawatir nih kalau nanti kata Nabi Zakaria Pak, kalau saya meninggal dunia, saya wafat, saya tidak punya anak, nah itu nanti siapa yang akan melanjutkan ya dakwah saya. Sementara ya di sini ya banyak saudara-saudaranya, dari anak pamannya, dari kerabat-kerabatnya, sehingga itu perlu ada regenerasi, ada yang melanjutkan. Nah, sehingga ada rasa kekhawatiran dalam diri Nabi Allah Zakaria. Ya Allah, saya udah usianya
cukup sepuh. Udah sekitar 120 tahun Nabi Allah Zakaria saat itu. Ya. Jadi usianya udah 120 tahun. Sementara istrinya ya juga usianya udah tua juga, sekitar 98 tahun. Kan udah tua itu ya Bapak ya. Ya, jadi Nabi Allah Zakaria 120 tahun, istrinya berapa tahun? 98 tahun. Tapi belum punya anak. Ya. Belum punya anak. Sehingga kata Nabi Allah Zakaria, saya khawatir kalau saya meninggal dunia ya nggak punya anak. Terus nih tugas saya ya setelah saya meninggal nanti siapa yang melanjutkan? Nah, kalau saya punya anak kan mudah-mudahan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ini namanya regenerasi. Itu yang dikhawatirkan. Wa inni khiftul mawaliya miwaroi. Ya, jadi setelah saya wafat, ini alat dini ayudayuhu, dia khawatir nanti mereka nyia-nyiakan agama. Masya Allah, itu udah kelihatan banyak. Ya, jadi orang kalau enggak ada di satu kampung yang berdakwah, itu nanti khawatir. Kampung itu jadi rusak. Sehingga di satu kampung itu mesti ada orang-orang yang punya tugas wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mesti ada tuh orang-orang yang ya mengajak kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, seperti itu. Ya, jadi mesti ada amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, itulah yang diminta sama Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama sahadtuhu, kata Nabi Zakaria, seperti aku lihat sendiri fi Bani Israil, ya terkait tentang Bani Israel, min tabdilid dini, akhirnya mereka ganti agama. Kenapa? Karena enggak ada penerus. Nah, begitu. Jadi setelah ya ada orang tuanya meninggal dunia, kemudian nggak ada yang gantiin, yang melanjutkan, akhirnya dakwah terputus. Nah, itu saya lihat sendiri di zaman Bani Israel begitu, sehingga tidak mustahil banyak yang pindah agama, ya, yang ganti agama. Nah, ini yang dikhawatirkan sama Nabiullah Zakaria, sehingga dia tetap tidak pernah kecewa, minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan, supaya nanti dari keturunan itu bisa mewariskan tugas saya untuk berdakwah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi, wa kanat imraati akira, sementara istri saya itu mandul, la talidu, tidak lagi melahirkan. Ya usianya udah 98 tahun. Ya enggak mungkin lah dihamil, ya. Tapi Nabi Zakaria di satu sisi tetap berdoa. Ya, walaupun dia menyadari, ya Allah udah 98 tahun, apa bisa ya hamil, apa bisa punya anak. Di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain dia kepengen, walaupun bagaimana pengen punya anak, supaya nanti dia meninggal ada yang melanjutkan. Nah, ini yang dimaksud wa kanat imraati akir, sementara istri saya mandul, la talidu, artinya akhir itu enggak lagi bisa melahirkan. Kan kalau orang kampung kita namanya mandul ya. Nah, seperti itu. Fahabli min ladunka, maka berikanlah dari sisi engkau buat saya, min indika, dari sisi engkau, waliya ay ibna, yaitu anak laki-laki. Waliya itu maknanya ibna, dimintanya anak laki. Ya Allah, pengen saya kau berikan ya seorang anak laki-laki. Tuh begitu. Walaupun dia menyadari istrinya udah nggak punya keturunan, udah tua, udah 98 tahun. Tapi tetap ya menurut manusia ini mustahil. Tapi menurut Allah enggak ada yang susah sama Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa aja. Nabi Adam aja ya enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya bisa lahir. Ya, benar enggak? Iya, Allah ciptakan. Siti Hawa itu bisa lahir dari tulang rusuk Nabi Adam. Bahkan Siti Maryam enggak punya suami,
ya bisa melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tuh kalau Allah mau kendaki, apalagi suami istri, ya Nabi Allah Zakaria sama istrinya, nggak mungkin, ya nggak bisa. Kalau Allah mau berikan bisa, walaupun dibilang wa kanatim ra'atu akira, tuh seperti itu. Walaupun dibilang tuh istri saya sudah tidak lagi melahirkan, karena orang-orang bilangnya apa? Akim, ya akhir, artinya sudah tidak punya keturunan. Tapi itu tidak mustahil kalau Allah mau berikan. Tuh seperti itu. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah seorang putra ya kepada aku ya dari sisi engkau ya Allah. Yarisuni, nah anak ini nanti akan bisa mewariskan saya, melanjutkan perjuangan saya. Bil jazmi boleh dipakai jazam. Yarisni boleh yarisuni bil rofi. Ya, kalau bil jazmi itu jawabul amri. Ya, jadi fahabli min ladunka waliya yarisni. Tuh, begitu bacanya yarisni. Wa yaris min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Boleh juga wa birrafi dibaca rofa, sifatun liwaliya bagi lafaz waliya. Walian yang mana? Ya ini sifatnya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Tuh, tapi ini yang banyak bacanya rofa. Seperti kita baca Qur'annya tuh bacanya rofa tuh, Pak. Ya, misalnya kita baca begini, fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Tuh pakai yarisuni, ya wa yarisu. Tapi kalau yang baca jazam boleh. Fahabli min ladunka waliya yarisni wa yaris min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Boleh begitu. Yang penting tahu ilmunya. Ya, jadi kalau ada orang baca yarisni jangan disalahin. Ya, dia tahu ilmunya. Ya, yarisuni jangan disalahin juga, dia tahu. Ya, jadi bacanya boleh dua, boleh bil jazmi, boleh bil rafi. Kalau yarisni bil jazmi jadi jawab. Kalau yarisuni bil rafi jadi sifat. Wa yarisu bil wajhaini. Nah, sementara yarisu ya otomatis dua jalan. Kalau depannya yarisni ya wa yaris lagi. Kalau depannya yarisuni wa yarisu lagi. Wawunya huruf apa? Huruf atof. Ya, makanya boleh dibaca dua jalan. Jadi anak ini fungsinya buat apa? Ya, buat melanjutkan ya perjuangan dari orang tuanya, kata Nabi Zakaria. Jadi nanti saya kalau udah meninggal dunia, kalau punya anak nanti anak saya tuh yang lanjutin. Ya, begitu mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarisu min ali Yaqub, bahkan melanjutkan dari keluarganya Nabi Allah Yaqub. Ini kakeknya. Ya, jadi Yakub itu kakeknya. Ya, jadi Nabi Zakaria itu kalau lihat ke atas, ya itu masih keluarganya daripada Nabi Allah Yakub. Jadi nanti ini banyak Nabi Yusuf. Ya, ini dari sini juga. Ya, jadi ya, rata-rata Bani Israel nih ya dari keturunan ini. Ya, Yakub, Yusuf, ya Zakaria. Nah, jadi nanti ke Nabi Allah Ishak, baru Nabi Allah Ibrahim. Jadi intinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kakeknya para nabi. Ya, jadi kalau kita tarik ya, terus turunan-turunan mereka para nabi, ternyata sampainya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Termasuk Nabi Muhammad. Ya, itu juga sama, nanti naik ke atas ketemunya di Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Makanya Nabi Ibrahim disebut ya apa? Kakeknya para nabi. Ya, gitu. Jadi nanti kumpulnya di Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi berdapat anak ini melanjutkan perjuangan dari keluarga Nabi Allah Yakub. Jadi
ya, atau jaddail ilmi wan nubuwah, dua kakek dari segi ilmunya dan nubuwahnya, dari ilmu melanjutkan, dari pangkat kenabian juga melanjutkan. Waja'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah anak itu wahai Tuhanku menjadi anak yang dapat diridhoi, ay mardiyan indaka, dapat ridhomu. Ya, jadi bukan sekadar anak, tapi anak yang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak ini anak yang soleh. Ya, anak yang yad'u, yang dapat mendoakan buat orang tuanya. Itu namanya anak yang benar-benar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan anak mintanya. Ya, jadi anak yang bisa melanjutkan generasi, ya saya, ya, dan juga anak ini dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ai mardiyan indaka, artinya dapat ridho dari sisi engkau ya Allah. Qala ta'ala, maka Allah berfirman fi ijabati talabi, dalam memenuhi permintaannya, ya, al-ibna terhadap anak. Ya, akhirnya nanti Allah jawab. Ya, itu kan permintaan Nabi Zakaria. Akhirnya Allah jawab, Allah terima, Allah berikan tuh. Ya, walhasil bihi rahmatuhu, kesimpulannya ini dapat rahmat Allah. Jadi kalau Allah mau kasih bisa aja ya Bapak Saudara, enggak ada yang mustahil. Enggak ada yang mustahil, semuanya bisa kalau Allah mau berikan. Ya, itu. Ya Zakaria, nah ini hasilnya, ada rahmat Allah. Dijawab nih sama Allah, ya Zakaria, wahai hambaku Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin, sungguh kami akan mengabarkan kepada kamu kabar gembira bahwasanya kamu punya keturunan anak laki-laki. Ghulam itu anak laki-laki. Yarisu, ini anak dapat mewariskan, melanjutkan thariqah, ya, kama sa'alta, sebagaimana yang telah engkau minta. Ini pasti anak ini nanti ya akan bisa melanjutkan tugas-tugas dakwahmu seperti yang memang kamu mintanya seperti itu. Tuh, jadi diterima sama Allah. Ismuhu Yahya, bahkan Allah kasih tahu namanya Yahya. Oh, jadi yang kasih nama siapa? Allah. Ya, jadi itu anak belum lahir, baru kata ntar istri kamu akan hamil, ya, dan dia akan melahirkan seorang laki-laki. Namanya siapa? Yahya. Udah dikasih tahu namanya, Pak. Ya, yang namanya Yahya. Nah, seperti itu. Jadi bukan Nabi Zakaria tuh yang menamakan, tetapi ya Allah sendiri yang menyebutkan namanya Yahya. Dan saat itu belum ada nama-nama yang namanya Yahya. Ya, itu tujuannya apa? Ya, sesuai dengan namanya. Jadi ini yang hidup. Ya, jadi dalam rahim ibunya yang sudah mati, dalam rahim yang sudah tua, yang sudah tidak lagi mungkin punya anak, tapi dihidupkan kembali. Itu rahim jadi subur lagi. Ya, begitu. Sehingga anaknya disebut Yahya. Ya, itu Allah yang kasih nama. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia, lam naj'al lahu, yang kami tidak ciptakan buatnya, min qablu, daripada sebelumnya, samia, ai orang yang serupa dengan dia. Samia itu artinya orang yang serupa dengan dia. Jadi enggak ada, sebelumnya enggak ada nama Yahya. Allah kasih nama Yahya itu saat itu belum ada yang namanya Yahya. Kalau sekarang kita ngasih nama anak Yahya, banyak gak namanya? Banyak kembarannya. Iya, begitu. Tapi dulu belum ada tuh, istimewa. Ya, tuh Bang Yahya tuh istimewa tuh nama tuh. Iya. Iya, Masya Allah. Hebat itu Bang Yahya. Nah, seperti itu. Jadi Allah langsung kasih nama. Ya, untuk putranya Nabi Allah Zakaria, namanya Yahya. Jadi Nabi Allah Zakaria belum ada tuh punya keinginan ini namanya ini. Ternyata Allah yang kasih nama. Ya, Allah yang kasih nama. Sama seperti ya Nabi Muhammad. Jadi Muhammad dinamain sama kakeknya, ya Abdul Muttalib. Saat itu nggak ada nama yang namanya Muhammad. Ya. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Itu dalam kitab berjanji begitu disebut. Ya, jadi pesan kakeknya Abdul Muttalib kepada
ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah, nanti namain Muhammad kalau punya anak laki. Tuh begitu. Tujuannya apa? Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Muhammad dapat dipuji. Nah, begitu. Kalau Yahya hidup, ya, karena memang ya istrinya Nabi Zakaria itu rahimnya udah mati, ya kan, udah 98 tahun. Ya, Nabi Zakaria udah berapa? Udah 120 tahun. Tapi akhirnya dihidupkan kembali rahimnya, subur lagi, bisa menerima dan menyimpan, yaitu ya air spermanya Nabiullah ya Zakaria. Tuh begitu. Ya, sama seperti Nabi Muhammad. Ya, namain Muhammad di anahu satuh madu ukbah. Itu pesan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, ayah daripada ayah Nabi Muhammad. Jadi Abdullah ayah Nabi Muhammad. Nah, kemudian Abdullah punya orang tua namanya Abdul Muttalib. Tuh, jadi ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ai musamman dinamakan Yahya dengan Yahya, Nabi Allah Yahya nanti. Qala, beliau bilang, ini Nabi Allah Zakaria ya, kembali lagi bilang, Rabbi, wahai Tuhanku, anna artinya kaifa. Bagaimana yakunu li gulamun, saya akan punya anak, wa kanat imraati akira, sementara istri saya itu mandul, tidak punya anak, wa qad balagtu minal kibari itiya, sementara saya udah mencapai usia tua itiya lagi, sangat tua, ya, tuh begitu. Jadi saya ini udah mencapai kondisi usia yang sangat tua, bagaimana saya bisa punya anak? Tuh, kata Nabi Allah Zakaria. Ya, ini kata-kata itiya min ata, ya bisa. Ai nihayatas sini, artinya udah sepuh. Orang kalau udah sepuh tuh udah kagak punya anak. Jadi udah kagak subur. Ya, seperti itu. Kenapa usianya? Ai nihayatus sini, usia yang udah cukup sepuh. Ya, mi'atan wa isrina sanatan. Usianya udah 120 tahun. Wa balagot imra'atuhu, dan istrinya sudah mencapai sama niatan wa isrin watisina sanatan. Ya, 98 tahun. Tuh, jadi kan ini kalau di kampung kita suaminya udah 120 tahun, istrinya udah 98 tahun. Besok hamil. Ya, ramai gak kira kampung tuh? Ya, ramai juga kali. Siapa yang hamil? Itu nenek. Ya, dari kakeknya tuh. Ya, kakeknya bilang, waduh kita punya anak lagi nih, Nek. Ya, tuh begitu. Ya, tapi sebenarnya itu tidak ada yang mustahil kalau Allah mau berkehendak. Ya, itu. Jadi apa yang Allah kehendaki bisa terjadi. Masya Allahu kana wa malam yasa'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki tidak akan terjadi. Oh, udah begitu aja kita mah. Ya, jadi nggak usah jadi rame. Ya, itu masya Allahu kana wa malam yasa'lam yakun. Jadi kita pokoknya minta aja, jangan kecewa sama Allah. Minta apa aja dah. Makanya jangan bilang, ya saya mah kayaknya nggak bisa kali. Belum tentu. Jangan bilang udah kagak bisa aja. Sebab semuanya atas takdir ketentuan Allah. Ya, seperti itu. Saya sering bilang begini, Bapak, Ibu, jangan bilang, saya mah kagak bisa kali ke Mekah, ke Madinah, bagaimana mau haji, bagaimana mau umroh, kondisi saya seperti ini, buat makan aja susah. Bapak Ibu jangan ngomong begitu. Allah caranya beda sama kita. Ya, doa tetap terus. Ya, nanti suatu saat Allah buktikan. Ternyata benar banyak tuh. Ya, orang yang datang ke rumah tuh, Ustaz, ya Allah bener nih. Ternyata tiba-tiba saya disuruh berangkat umroh. Tuh, yang bayarin mantunya. Yang bayarin anaknya. Kadang-kadang ada orang lain yang suruh berangkat. Nah, ini namanya apa? Allah tuh kehendaknya. Begitu. Jadi semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, yang penting kita berdoa. Makanya kita di dunia jangan putus-putus berdoa, berdoa. Tuh, kita jangan putus, Pak. Tiap hari doa. Ya, seperti itu.
Di tempat-tempat mustajab doa, di waktu-waktu mustajab doa. Kalau ada guru kita, minta doain sama guru kita. Ada orang baik, minta doain sama orang-orang baik. Ada para habaib, para ulama, minta doain. Tuh begitu. Karena memang dunia itu ya perlu dengan doa. Doa, doa, doa. Nah, insya Allah. Tuh. Kita akan merasakan sini. Iya ya. Ternyata. Nah begitu. Jadi doa ini sangat penting sekali. Ya begitu. Jadi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Nabi Allah Zakaria berdoa. Ternyata Allah kabulkan doa-doanya. Walaupun saat itu Nabi Allah Zakaria agak kagak percaya gitu. Kelihatan kagak percaya. Ah masa sih. Ternyata ya kenyataannya bisa terjadi. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Bisa terjadi semuanya. Wa aslu ata utu ya wa kusirati ta'u dikasrokan taknya tahpipan ya jadi tahpip jadi atia ya asalnya utu ya tahpipan wa qalibatil wauli ula yaan kemudian waw yang pertamanya dibalik jadi ya limunasabatil kasroh jadi aci ya jadi waw diganti dengan ya iya-nya karena berbaris kasroh ya wasaniyah yaun litudgham dan yang kedua ya untuk diidghamkan pihak alia qala al amru kazalika berkata ya urusan ya seperti itu min khalqi ulamin minkuma daripada menciptakan anak dari keduanya jadi Allah ya ciptakan itu anak sebab daripada keduanya daripada Nabi Allah Zakaria dan istrinya. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Ini Allah yang bilang, Tuhan kamu Allah berkata, huwa alayya hayyinun, yang begitu menurut saya gampang. Tuh kata Allah. Enggak ada yang susah, Pak. Ya, menurut kita susah, tapi menurut Allah gampang. Jadi enggak ada yang mustahil di dunia ini kalau Allah mau berkehendak. Ya, api yang biasa membakar panas, kalau Allah mau berkehendak enggak panas, bisa enggak? Bisa. Allah tinggal bilang, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tuh, gampang tuh Allah mau bilang, api dingin dan dingin, adem aja adem. Tuh, biar Nabi Ibrahim kagak kebakar. Tuh, kebakar nggak Nabi Ibrahim? Enggak. Kalau menurut kita kalau dibakar, ya bukan panas, angus. Bener nggak? Bener angus Bapak Saudara. Tapi ini ketentuan Allah beda. Ya ternyata api itu tidak membakar. Makanya kita yakin tuh di dunia, apapun bisa terjadi kalau Allah mau berkehendak. Makanya berdoalah kepada Allah. Yakin, berdoa. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak akan terjadi. Tuh begitu. Ya, ini kan menambah keyakinan kita, keimanan kita. Dengan kita baca tafsir ini, ayat ini menambahkan keyakinan kita, Pak. Ya, jangan kita ragu-ragu. Ya, di dunia ini nggak ada yang nggak terjadi, nggak ada yang mustahil. Ya, begitu. Nah, ini kata Allah, qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Kata Allah, itu hal yang gampang. Ya, menurut saya gampang. Ya, jangankan yang punya suami istri, ya Nabi Adam aja ya pakai tanah doang diciptakan jadi ya. Nah, begitu apalagi yang suami istri. Kalau Allah mau kehendaki terjadi semuanya. Ai bi an aradda alaika quwa. Nih kata Allah, saya kembalikan lagi kepada kamu kekuatan. Kekuatan apa? Al-jimai, jima. Walaupun udah tua usia 120 tahun, Allah kasih kekuatan sehingga air spermanya jadi subur lagi. Oh begitu ya, itu bisa terjadi nggak? Bisa. Wa abtuku rahimam ratika, akhirnya dibuka lagi tuh rahim istri kamu lil uluki untuk menerima air sperma, subur lagi itu rahim yang tadinya udah tua ya udah kelihatan enggak subur, yaitu akhirnya Allah ya perbaharui lagi, direnovasi lagi sama Allah. Begitu, itu rahimnya direnovasi. Ya begitu. Jadi semuanya tidak ada yang mustahil.
Wa qad khalaqtu min qablu wa lam taku syai'a. Ya, dan sungguh aku telah ciptakan engkau sebelumnya walam taku syai' dan tidak ada sesuatu. Walam takun artinya walam takun. Asalnya gitu. Walam takun syai'a. Nah, nunnya dibuang. Qabla khalqika sebelum engkau diciptakan. Wali izhari lai hazil qudratul azimah dan untuk menunjukkan ya ini adalah kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang sangat besar. Alhamahu yang diilhamkan ya as-su'al akan pertanyaan liyujab untuk dijawab bima yadulu alaiha dengan sesuatu yang bisa menunjukkan atasnya. Walamma taqat nafsu ila suratil mubasysyir bihi ya dan tatkala keinginannya itu dipercepat ya untuk dilangsungkan. Jadi itu salah satu pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan itu sebagai salah satu bentuk ya permintaan Nabi Zakaria yang langsung dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru qala rabbi'ali ayah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Saudara